yang kita dapat update di awal. Ya. Baik, kita mulai saja ya. Duduk saja atau berdiri? Teman saya duduk saja dan kita sudah 8 sudah capek. Terima kasih. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Tuhan, hormat, Bapak Bupati, Pak Asisten 1, terus Asisten 3, dan Kepala SDM, kemudian Pak Kepala Inspektorat, Bapak Ibu sekalian, staf di sini, puji Tuhan, saya dan Pak Wakil Bupati menindaklanjuti apa yang kemarin kami menyampaikan di apel Korgala kemarin, bahwa program 100 kerja, program 100 hari adalah kami pertama adalah kami akan berkunjung ke masing-masing DPD untuk memastikan kehadiran Bapak Ibu, terutama tenaga ASN itu di kantor-kantor masing-masing. Yang kedua adalah memastikan kehadiran tenaga kontrak dan tenaga honorer kita. Kenapa? Ya, ada beberapa laporan yang sudah masuk ke saya sebelum saya jadi bupati, dan itu memang sudah jadi PR buat saya. Tuhan sudah jawab doa dari Bapak Ibu kita semua, saya dan Pak Wakil yang menjadi bupati dan wakil bupati. Untuk itu kami harus memastikan ini. Nama-nama tenaga kontrak dan tenaga honorer yang ada adalah benar-benar orangnya ada di sini. Jangan orangnya ada di PK, kemudian dia tinggal di PK, dengan di tanggal 1, 2, 3, gajiannya masuk, tinggal transfer nama rekening, dia tinggal cok saja di PK berlalu ambil uang, tinggal cok saja di Bentuni ambil uang, di Manokwari ambil uang. Untuk itu kita harus maksimalkan ini dengan baik, supaya kenapa saya harus minta daftar nama-nama tenaga kontrak, tenaga honorer kita. Kalau yang tidak beres masih ada nama-nama siluman, saya coret. Kenapa? Untuk efisiensi anggaran kita. Ya. Anggaran kita yang kecil, sedikit, tapi kita manfaatkan secara baik, menyerap kebutuhan kita. Kenapa harus kami harus sidak di masing-masing OPD. Kemudian kehadiran ASN di tempat ini, mulai dari pimpinan, sekretaris, dan semua bidang-bidang, terutama ASN itu menjadi contoh buat tenaga kontrak ASN, tenaga honorer kita yang hadir. Kalau Bapak Ibu tidak hadir, Bapak Ibu yang sudah pakai pakaian keki tidak hadir, kalau mereka tidak rasa penting, mereka lebih baik berkebun atau pergi cari ikan saja. Orang punya pimpinan tidak hadir. Kemudian nanti pada saat masyarakat datang mau ingin membutuhkan pelayanan di sini, mereka datang, Bapak Ibu tidak ada. Kita harus wanti-wanti, kita waspada, antisipasi terhadap hal seperti itu. Kemudian ada tugas-tugas, dibagi tugas habis kepada bawahan. Kalian kerjasama, jangan ada palang-palang di kantor ini. Kita sayang kantor ini ya. Terima kasih, walaupun APBD Kabupaten Maluku Selatan sedikit, tapi mantan bupati dan mantan bupati sudah berjuang berusaha semaksimal mungkin untuk membangun infrastruktur pemerintahan kita yang ada. Terima kasih untuk bupati dan wakil bupati mantan kita yang sudah membangun. Menempatkan ini baik, sehingga kita tidak perlu banyak kos-kos orang punya rumah lagi, kita main anggaran di sana. Kita sudah dipakai untuk membangun kantor itu, siapkan untuk kita bisa duduk bekerja dengan baik. Kalau misalnya kantornya bagus, kita bekerja dengan baik, pelayanan kita baik, sehingga kita bisa menjadi berkat buat masyarakat Kabupaten Maluku Selatan. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Saya kira mungkin itu yang dapat saya menyampaikan. Terima kasih. Mungkin sebelum ini saya kembalikan waktu kepada Wakil Bupati. Dia Pak Kade,
acara bagi kami berdua, kami hari kedua kami sebagai pimpinan Bupati dan Bupati Kabupaten Lombok Selatan. Pemimpin rakyat Lombok Selatan ini 6 distrik, mulai dari Masambui sampai ke Isir. Itu Tuhan. Saya minta dukungan dari Bapak semua. Saya mau PD salah satu gebrakan 100 hari ke depan untuk mendukung saya dan Bupati. Jadi Bapak terutama dari Inspektorat ini hari, kamu harus mendukung kami berdua. Sidang bidang, seksi, honorer, semangat ya? Bukan kita. Ini rakyat ini kita harus membangun mereka. Saya dan Bapak Bupati yang ada negeri, saya bukan negeri. Saya harap Bapak Kepala Inspektorat dan adik-adik semua bidang-bidang seksi semangat. Gedung yang bagus ini kita biarkan begitu rakyat sini. Kamu kasih contoh untuk kita punya adik-adik honorer. Ya. Ini tidak perlu orang pintar, perlu orang punya hati untuk bangun negeri ini. Orang pintar itu banyak menipu. Tapi orang yang punya hati, orang yang baik itu bisa bangun negeri ini. Kalian ini semua ini sudah ada sikit. Bapak S1 ini kerja dari istri dulu. Istri sampai berkat Tuhan sampai kebakaran dari sistem. Bapak mantan ini. Dan kita semua dibahas, termasuk Pak Inspektorat. Ini kita semua ini anak-anak masyarakat. Mulai dari awal kita bangun dari pemekaran, kita sama-sama bergandeng tangan. Jadi pikiran yang politik itu sudah habis. Mari kita bergandeng tangan membangun kita negeri ini. Jangan pikiran bilang ini tim susah selesai. 100 hari ke depan kita harus menjual kita negeri. Tadi Pak Bupati bilang, ya nuansa baru. Kita harus semangat. Jadi di hari ini, hari yang bersejarah untuk saya Bupati, hari kedua, ya, Bapak Inspektorat bersama Bapak Staf semua sebagai saksi oleh Bapak 1, S3 dan Kepala UKD. Ada yang macam-macam tidak mau dengar kami berdua. Ya, apa yang Bupati bilang kita putus. Tapi yang betul-betul yang saya rakyat, kerja untuk rakyat, kita pertahankan. Dia mau membangun, kenapa kita melepas dia? Jadi pikiran yang takut ini tidak ada. Kita sayang kita rakyat. Itu saja dari saya Bupati. Terima kasih. Di siang hari ini puji Tuhan kita sudah bertemu. Ya, selamat berpuasa untuk kita kalau Islam Muslim. Kita kita sama-sama. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati, kami hormati Bapak Bupati, bagaimana Bapak Bupati, yang kami hormati Bapak Asisten 1, Ibu Asisten 2, Kepala DKP SDM, serta yang kami banggakan rekan-rekan kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Selatan. Izin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, sebelum saya menyampaikan progres di hari ke-20 ya, hari ke-20 pemeriksaan BPK, perlu kami sampaikan bahwa jumlah tenaga ASN di Inspektorat adalah 20 orang. Saya sendiri selaku inspektur, Pak Amos Hendrik Tanati, Irbanwil 1, kemudian Pak Haryadi, Sekretaris, Irbanwil 2, Pak Semi Gore, dan Pak Yudis Ibiri. Ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan peraturan untuk membentuk satu Irban investigasi. Jadi dalam pelaksanaan pengawasan apabila nanti pemeriksaan operasional oleh 2 Irban 1 dan Irban 2 ini ditindaklanjuti secara investigasi oleh Irban 3. Kemudian ada yang perlu kami laporkan yang paling penting di sini Pak, kondisi kami, auditor kami saat ini baru 1 orang, auditor muda. Dari sebelumnya 9 orang, kemudian dilantik dalam jabatan struktural, hanya berkurang. Kemarin kami ikutkan 4 orang, sudah 3 orang lulus, 1 orang masih ada pengulangan, dewasa lagi, kemudian ada 3 orang dari CPNS Pak. Dari CPNS. Jadi kurang lebih kalau ada tambahan itu 7 orang, berarti kita sudah ada 8 orang. Namun itu masih jauh Pak Bupati, masih jauh dari kebutuhan kami.
Di mana kalau dilihat dari beban kerja seluruh OPD ini kami membutuhkan kurang lebih 45 auditor. Dan itu sangat mahal dan panjang untuk auditor. Itu terkait tenaga pengawasan, sehingga tugas-tugas kami antara lain selain melakukan pemeriksaan yang selama ini banyak orang tahu hanya melakukan pemeriksaan, sebenarnya banyak tugas kami itu sudah bergeser paradigma inspektorat ke wilayah pembinaan dan consulting. Jadi kami lebih banyak melakukan evaluasi, review, kemudian melakukan pemantauan tidak lanjut. Nah, kalau dari tidak lanjut ini memang kita baru 45%, ini termasuk rendah di Papua Barat. Ini mungkin menjadi satu catatan penting, dan kami mohon dukungan dan ketegasan juga dari Bapak berdua untuk mendukung kami di inspektorat selaku koordinator untuk OPD yang belum menindaklanjuti temuan BPK itu untuk segera, Pak. Karena temuan BPK ini apabila tidak segera diselesaikan, maka 60 hari setelah kita menerima LKP itu, APH bisa intervensi, APH tidak bisa masuk. Dan kalau sudah bermasalah di APH itu sangat sulit dan sangat memakan energi Bupati. Itu jadi pertama terkait dengan tindak lanjut, kemudian tugas-tugas review ini mungkin era baru, kami berharap agar RKA, kemudian nanti Restra, kemudian nanti Reja, semua harus di LPPD yang akan disusun, RPJMD itu sebenarnya harus semua direview oleh inspektorat sebagai penjamin mutu, quality insurance. Kemudian LKPD juga yang nanti dalam proses penyusunan juga harus direview. Nah, kami berharap agar jangan sampai proses review itu masuk pada saat sudah penetapan APBD di DPRD. Jadi kami berharap tahapan-tahapan penyusunan anggaran ini bisa lebih tepat waktu, sehingga proses review juga bisa berjalan, sehingga kualitas APBD kita itu bisa lebih baik. Itu Pak. Satu lagi Pak, saran kami dari inspektorat, mumpung Bapak berdua hadir di tempat kami minta untuk ada perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini penting antara Pak Bupati dengan seluruh pimpinan OPD. Kita sepakati kinerja di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nanti setelah triwulan 1 berakhir, kita rapatkan lagi Pak Bupati untuk mengevaluasi target-target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini, berapa yang sudah diselesaikan, berapa yang belum, kalau belum apa kendalanya sehingga bisa dicarikan yang keluar. Mungkin itu Pak yang bisa kami laporkan, sehingga dengan kondisi yang ada satu orang auditor ini kami sangat kesulitan sebenarnya untuk melakukan pengawasan secara keseluruhan. Tentu kami berharap OPD mau untuk secepatnya tidak lanjuti dan berhati-hati dalam pengelolaan anggaran, sehingga tidak selalu menjadi temuan-temuan BPK terutama yang sifatnya seperti pos, JKN, IBA, Bansos, BPT, belanja barang dan jasa. Itu selalu menjadi temuan berulang. Dari tahun ke tahun selalu menjadi temuan berulang. Mungkin di eranya Bapak berdua kami berharap akan ada perbaikan di situ. Kami siap untuk melaporkan apapun kendala-kendala yang ada di OPD, kami laporkan secara berjenjang lewat Bapak Wakil Bupati nanti, karena Pak Wakil Bupati di dalam aturan selaku koordinator pengawasan Pak Bupati. Jadi mungkin saya lebih banyak berkoordinasi terkait hal-hal pengawasan dengan Pak Wakil Bupati, pembenahan kami dalam pengawasan. Mungkin itu Bapak Bupati dan Bapak Wakil dari kami, waktu kami kembalikan. Oh ya, terkait progres di sana, BPK itu kemarin dia masuk, memang ada sedikit kendala dan ini menjadi hal yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban. Itu selalu SPJ, selalu. Nah, SPJ ini kenapa terlambat? Karena sistem verifikasi di OPD dan di keuangan tentu dengan pengawasan inspektorat juga belum optimal. Harusnya SPJ ada dulu baru SP2D bisa keluar di sana. Tapi di sana SP2D bisa keluar tanpa ada SPJ. Nah itu, jadi verifikasi di sana yang harus kuat. Dan tentunya verifikator utama ada di sekretaris masing-masing OPD. Jadi teman-teman BPK kemarin sampaikan ke kami bahwa yang masih jadi kendala adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban.
Nah, kami takutkan apabila laporan pertanggungjawaban ini tidak segera disampaikan, maka BPK akan secara sepihak mengambil kesimpulan. Nah, pada saat kesimpulan itu diambil secara sepihak akan jadi temuan. Kalau belum dipertanggungjawabkan, 60 hari berikutnya kejaksaan bisa masuk, polisi bisa masuk. Dan itu kita harus bersilat lagi ya, Pak Bupati untuk atur yang begitu. Itu sungguh memakan energi. Nah, terus terkait BPKP, ini BPKP akan masuk hari Rabu besok melaksanakan ginsek terkait dana desa. Kemarin mereka baru di sini 1 minggu, mereka evaluasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Manokwari Selatan. Mungkin dalam waktu dekat laporannya akan segera kami sampaikan ke Pak Bupati. Mungkin itu Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan waktu saya tidak. Pertama akan disampaikan oleh Pak Inspektur kami akan tindak lanjuti keselamatan kita salah satu betul. Ya. Terima kasih lagi, salam masukan yang luar biasa.